Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan serta ketetapan iman dan Islam. Sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada keluarga, kerabat, sahabat, serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Perkenalkan, nama saya Belva Aisyah Kuesenggok. Saya dari kelas 7C SP Mutu Gresik. Hari ini saya akan sharing tentang keutamaan di bulan suci Ramadan. Disimak baik-baik ya. Hari-hari yang indah dan didambakan itu telah menghampiri kita. Apapun kondisi kita hari ini, di tengah wabah virus corona yang membuat seluruh dunia berduka, maka tibanya hari-hari istimewa di mata sang pemilik menjadi kabar gembira bagi siapapun yang mengetahui keistimewaannya. Bulan Ramadan, bulan rahmah, bulan maghfirah, bulan berkah, bulan sabar, bulan Quran, bulan sedekah, bulan pendidikan orang-orang yang beriman. Bulan dilipat gandakan pahala dari setiap amalan yang dikerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang mana yang benar dan mana yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya memberi kabar gembira kepada para sahabatnya dengan bersabda, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah telah mewajibkan kalian berpuasa Ramadan. Pada bulan ini, pintu-pintu langit dibuka dan pintu-pintu jahanam ditutup. Tangan-tangan syaitan dibelenggu dan di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka barang siapa yang dijauhkan dari kebaikannya, maka benar-benar telah dijauhkan. Hadis riwayat An-Nasai. Meskipun dengan adanya pandemi ini, kita juga harus melaksanakan ibadah di rumah saja. Tidak ada tarawih yang jamaahnya memenuhi masjid dan musola. Kegiatan berbuka puasa bersama, safari Ramadan pun ditiadakan. Sampai pasar Ramadan ngabuburit pun banyak yang tutup. Masih banyak yang kita lakukan untuk mengisi Ramadan di tengah situasi yang menentu akibat pandemi COVID-19 ini. Di antaranya, yang pertama, berdoa agar Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan yang sehat dan kuat. Berdoa juga agar kita bisa menyambutnya dalam keadaan bersemangat beribadah kepada Allah. Imam An-Nawawi berkata dalam kitabnya Al-Azkar, ketahuilah, dianjurkan bagi siapa saja yang mendapatkan suatu nikmat atau dihindarkan dari kemurkaan Allah untuk bersujud syukur kepada Allah Ta'ala atau memuji Allah sesuai dengan apa yang telah diberikannya. Kedua, bergembira dan berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Telah ada contoh dari Rasulullah SAW bahwa beliau dahulu memberi berita gembira pada para sahabatnya dengan kedatangan Ramadan. Beliau bersabda, telah datang pada kalian bulan Ramadan. Bulan Ramadan
dalamnya. Pada bulan itu dibukakan pintu-pintu surga serta ditutup pintu-pintu neraka. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, bertekad serta membuat program agar memperoleh kebaikan yang banyak di bulan Ramadan. Di antara program akhirat adalah program menyibukkan diri di bulan Ramadan dengan ketaatan. Bertekad dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh pahala di bulan Ramadan, serta menyusun waktu untuk beramal soleh. Yang keempat, berbekal ilmu dan pemahaman terhadap hukum-hukum di bulan Ramadan. Wajib atas seseorang yang beriman untuk beribadah kepada Allah dilandasi dengan ilmu, dan tidak ada alasan untuk tidak mengetahui kewajiban-kewajiban yang diwajibkan Allah atas hamba-hambanya. Meski hari ini kita terhalang untuk mendatangi majelis-majelis pengajian, namun insya Allah masih ada jalan. Banyak buku-buku kajian tentang Ramadan. Ceramah guru-guru kita pun sudah banyak yang bisa disaksikan secara online. Walau tetap berharap agar pada masanya setelah wabah mereda, kita bisa kembali memenuhi majelis-majelis ilmu. Yang kelima, mempersiapkan diri dengan baik untuk berdakwah kepada Allah Ta'ala di bulan Ramadan. Berdakwah tidaklah hanya menyampaikan ceramah, tapi juga turut menyukseskan aktivitas-aktivitas dakwah guru-guru kita. Anak-anak muda milenial yang biasa menghiasi YouTube, Facebook, Instagram perlu kita manfaatkan sebagai sarana dakwah. Jadikanlah kemampuan tersebut sebagai sarana dakwah. Jadilah tim sukses dakwah. Mulailah meraih amal jariah di bulan mulia ini. Yang keenam, bertekad meninggalkan dosa-dosa dan kejelekan. Selain bertekad meninggalkan dosa-dosa dan kejelekan, kita harus bertaubat dengan sungguh-sungguh dari seluruh dosa. Yang terakhir, berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, saudara, serta berbuat baik kepada masyarakat sehingga agar menjadi hamba yang soleh serta bermanfaat. Tentunya dengan tetap memperhatikan imbauan pemerintah untuk melakukan social distancing, menggunakan masker jika keluar rumah, rajin mencuci tangan, dan tidak mudik. Semoga dengan ikhtiar ini Allah segera memberikan kemenangan dan keselamatan dalam menghadapi wabah ini. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.